Tuh, Kang Hendro. Yang Hendro masih nyimpen tiket, Kang Hendro. Tiket kita, Kang Hendro, ada di... Baik. Eh, Insya Allah, tiket kita itu di jam 14.50 ya, Bapak Ibu ya semuanya ya. Dari Jakarta, Insya Allah, menuju Masket nantinya, Insya Allah. Jadi, apa namanya, Bapak Ibu sudah datang pagi hari, ya kita jadwal manasik offline-nya di jam 8 ya, Insya Allah. Ya, Bapak Ibu silakan datang. Ya, terus kemudian kalau mau bawa keluarganya, silakan bawa keluarganya juga. Silakan, tafadhol ya. Eh, untuk keluarganya mengantar pergi ke hotel pun juga boleh. Nanti selepas dari hotel, Bapak Ibu bersama-sama dengan rombongan ataupun dengan keluarganya mau diantar, silahkan pergi ke bandara juga, silahkan. Insya Allah seperti itu, ya. Nah, nanti Insya Allah apa namanya boleh keluarganya boleh datang ke hotel untuk menyaksikan manasik juga ya. Siapa tahu bisa menjadi penyemangat wasilah buat keluarganya juga ya yang mau nganter ya. Insya Allah seperti itu. Nanti kita akan share Bapak Ibu ya lokasi apa namanya lokasi manasiknya Insya Allah. Ya, baik. Itu kemudian Bapak Ibu semuanya setelah dari apa namanya, saya sedikit menjelaskan detailnya. Nanti setelah Bapak Ibu manasik ya, kita manasik offline atau secara langsung, kita akan remind semua hal Bu yang kita manasikan pada saat manasik online ini. Setelah itu Bapak Ibu semuanya apa namanya pergi bersama-sama ke airport. Nah, tapi dengan kondisi bagasinya Bapak Ibu semuanya itu nanti kita sudah mintakan apa namanya tim kita untuk ambil dari hotel ya, dari hotel tersebut apa namanya tempat tempat kita manasik ya, itu tempat kita manasik itu nanti, terus kemudian mereka sudah apa tim kita sudah check-in kan semuanya. Nah, Bapak Ibu tinggal datang, tinggal profiling ya. Terus kemudian Bapak Ibu tinggal ya cipika-cipiki dengan keluarga, foto-foto silakan. Lalu kemudian Bapak Ibu terbang ya, Insya Allah. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu sampailah di Masket itu di jam 8 malam ya. Sampai di Masket itu di jam 8 malam, lalu kemudian Bapak Ibu punya waktu ya untuk istirahat sejenak. Terus kemudian nanti Bapak Ibu bisa yang bawa bapaknya bisa pakai ihram dari sana ya, Insya Allah ya, tinggal cicil pakai ihram dari sana ya, alhamdulillah, karena transitnya ada waktu sedikit ya gitu kan, ada kurang lebih 3 jaman, kurang lebih ya gitu kan, insya Allah itu 3 jaman. Bapak Ibu bisa apa namanya ganti baju, terus kemudian apa namanya ya bersih bersih secukupnya, terus kemudian tinggal nanti pakai kain ihram. Nah, kemudian menunggu keberangkatan ke mana, ke Jeddah, insya Allah seperti itu ya. Nah, sampainya di Jeddah itu di jam 4.50. Nah, kemudian di sini kita akan jelaskan Pak Bu semuanya. Dari Masket menuju Jeddah, itu ada nama tempatnya, itu adalah Mikot ya. Yang tentunya itu adalah tempat di mana salah satu kita apa namanya yang sudah ditentukan Nabi SAW dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, pada zamannya Nabi gitu kan, sudah ditentukan tempat Mikot itu dan tidak ada lokasi-lokasi baru ya Pak Bu ya, tidak ada. Terus habis itu dengan apa namanya ulama kontemporer, oh boleh boleh nanti ada mikot yang baru di sini ya, tentunya tidak boleh Pak Bu ya, itu karena udah syariat ya, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nanti Insya Allah setelah ini apa namanya Ustadz Ilham akan menyampaikan ya apa itu mikot, terus kemudian juga apa namanya setelahnya eh, barulah kita berlanjut ke sesi berikutnya Insya Allah. Baik, baik Ustadz Ilham, sudah bergabung Ustadz Ilham. Assalamualaikum Ustadz, Ustadz Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas? Ya, alhamdulillah jelas Ustadz. Baik Ustadz, tadi Anda sudah mukadimah Ustadz ya. Gimana kabar Anda Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillah, I'm fine. Ya, Mas Aldi, Ana bi khair. Alhamdulillah. Ana sekarang lagi di Madinah nih. Madinah Bujur, Masya Madinah Allah. Bogor. Masya Allah. Ya. Berarti Ustadz lagi sehat nih ya, Bapak Ibu semuanya ya. Karena beliau semangat ya, tentunya Bapak Ibu jangan kalah semangat nantinya pada saat berangkat dengan beliau ya. Insya Allah. Baik Ustadz, Amin. tadi Anda sudah Allahumma amin. Ustadz Anda Baik. sudah apa namanya?
sudah mukadimahkan ya Ustaz ya, tentang minggu lalu apa saja kita ini kan, lalu terus kemudian kita apa namanya, sudah masuk tadi penjelasan saya sedikit mengenai teknis ya perjalanan. Nah, kemudian dari Muscat menuju Jeddah Ustaz. Nah, itu ada tempat Ustaz ya di mana kita akan mengambil mikot ya insya Allah seperti itu Ustaz. Baik Ustaz, untuk menghemat waktu silakan Ustaz dijelaskan apa itu mikot ya. Tafadhol Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wala akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Nusalli wa nusallim ala habibina al-karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza wa barakallahu fikum kepada para calon jamaah umroh yang insya Allah kita akan berangkat pada tanggal 4 September 2025. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan semangat yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala pas hari H nanti. Dan kami berharap, serta saya pribadi berharap bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu semua ya dalam keadaan sehat dan semangat yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, insya Allah kita lanjutkan manasik online yang kedua kita ini. Tidak bosan-bosan kami berjumpa dengan Bapak dan Ibu semua pada kesempatan kali ini. Kepada Mas Andrew, mungkin bisa langsung ke materi. Bapak dan Ibu semua bisa lihat ke slide yang sudah kami sediakan di layar. Yang insya Allah ya, kita akan membahas tentang miqat dan ihram langkah demi langkah. Ya. Silakan kepada Mas Andrew untuk langsung next. Ya, lanjut. Masih jauh Mas Andrew. Pada pembahasan miqat dan ihram, langkah demi langkah. Next. Nah, Bapak dan Ibu semuanya bisa lihat ke slide yang sudah kami sediakan. Insya Allah kita akan membahas tentang ihram dan miqat, langkah demi langkah. Bapak dan Ibu perlu tahu sebelumnya bahwa ihram adalah salah satu niat dari dua niat, ya, yaitu haji dan umroh. Kalau kita ingin melaksanakan haji dan umroh, maka jangan lupa untuk kita berihram atau kita ingin melaksanakan kedua-duanya secara bersamaan. Kemudian Bapak dan Ibu juga perlu ketahui ihram itu wajib. Ihram itu wajib dilakukan di miqat. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Aldi, ya. Apa itu miqat? Ya. Miqat itu merupakan tempat untuk kita ya berniat untuk melaksanakan umroh dan haji serta tempat untuk kita berihram. Bapak dan Ibu perlu ketahui miqat itu ada 5 kurang lebih yang telah ditentukan oleh Allah serta baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun untuk pengenalan, ya. Miqat yang pertama itu ada yang namanya Dzulhulaifah, ya, atau Bir Ali. Ini merupakan miqat penduduk Madinah. Yang kedua yaitu Juhfah. Ini merupakan miqat penduduk Syam. Yang ketiga ada yang namanya Qarnul Manazil atau As-Sailul Kabir. Ini miqat
penduduk Najd, ya, Riyadh dan sekitarnya. Yang berikutnya yaitu mikot yang bernama Yalamlam. Nah, ini mikot penduduk Yaman. Indonesia, kalau kita dari Indonesia ini ya ingin langsung ke Mekah untuk melaksanakan umroh, maka kita mikotnya Yalamlam, ya. Yang berikutnya itu ada yang namanya mikot Datul Irqin, ya, yaitu yang biasa disebut dengan Al-Dharibah, ya, mikot penduduk Irak. Itulah yang dinamakan dengan mikot bagi penduduk daerah yang sudah ditentukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bagi mereka-mereka yang hendak haji atau umroh melewati mikot-mikot tersebut. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita atau setiap kaum muslimin yang ingin melaksanakan haji atau umroh, ketika ia melewati mikot tersebut, hendaklah ia ya berniat ihram. Hendaklah ia berniat untuk ihram. Jika ada yang melewati mikot tanpa berihram dengan sengaja, maka wajib baginya kembali dan berihram dari tempat tersebut lagi, ya. Jika tidak, maka baginya dam. Dengan cara apa damnya? Dengan cara menyembelih satu ekor kambing dan disalurkan pada orang-orang miskin di kota Mekah. Maka ya ini perlu diperhatikan. Ya, dan insya Allah kita juga akan melewati mikot dan kita akan berihram di sana serta berniat untuk melaksanakan umroh, ya. Kemudian Bapak dan Ibu perlu ketahui pula, mikot adalah ketentuan waktu dan tempat yang telah ditetapkan Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita melaksanakan haji atau melaksanakan umroh. Dan Bapak dan Ibu semuanya, terkadang kita sering melakukan hal-hal yang keliru, ya, keliru. Ya. Bapak dan Ibu perlu pahami, ya. Setelah kita melaksanakan ihram, maka ada beberapa hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk kita melakukannya. Ya. Maka dari itu, sebelum kita mengenakan pakaian ihram, hendaknya bagi kita memotong kuku terlebih dahulu. Jika kukunya panjang, kita potong. Menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, ataupun bulu kemaluan. Ya, nanti kalau sudah berihram, tidak boleh lagi. Ya, sudah niat untuk umroh, tidak boleh melakukan hal demikian lagi. Ya. Yang berikutnya disunahkan untuk mandi, termasuk bagi wanita, ya, wanita yang haid atau nifas. Ya, jika mereka telah selesai dari haid dan nifasnya. Yang berikutnya, laki-laki hendaklah melepaskan pakaian yang membentuk lekuk tubuhnya dan mengenakan pakaian ihram, ya. Yang berikutnya, bagi wanita hendaklah melepas penutup wajah dan tidak mengenakan sarung tangan, ya. Lalu yang berikutnya, Bapak dan Ibu pula perlu ketahui, ya, setelah mandi laki-laki disunahkan memakai wewangian di badannya saja, ya. Jangan dipakai ihramnya, cukup di badannya saja. Ini bagi laki-laki jika ingin menggunakan wewangian. Sedangkan bagi wanita boleh memakai wewangian yang tidak nampak baunya. Diperbolehkan. Setelah Bapak dan Ibu melakukan itu semua, ini sebelum ihram nih ya, sebelum niat untuk melaksanakan umroh. Hendaklah berniat ya, sebelum melaksanakan umroh, hendaknya kita melakukan hal-hal yang tadi sudah kami sampaikan. Ya. Soalnya kalau sudah berihram, tidak boleh melakukan hal demikian lagi. Ya. Ini perlu kita pahami terlebih dahulu. Kemudian, kita mulai masuk untuk mengenal ihram. Ya. Ke slide sebelumnya, Mas Andrew.
Iya, ya. Kita mulai mengenal ihram. Amalan yang disunahkan sebelum bil ihram, ya tadi sudah kami sampaikan. Yang pertama mandi sebelum berihram, seperti mandi junub, ya. Kemudian yang berikutnya memakai wewangian pada badan, bukan pada kain ihram. Yang ketiga memakai kain ihram berwarna putih. Ini yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun bagi laki-laki berbeda pakaian ihramnya dengan wanita. Bagi laki-laki yaitu 2 lembar kain yang tidak berjahit. 2 lembar kain yang tidak berjahit. 1 lembar dipakai untuk menutup aurat antara pusar dan lutut. Dan 1 lembar lagi untuk menutupi bahunya. Ya. Nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi di slide berikutnya. Adapun untuk wanita, pakaian ihram untuk wanita adalah pakaian apa saja. Ya, ini bagi wanita nih. Pakaian apa saja dengan syarat menutup semua anggota tubuh selain muka dan 2 pergelangan tangan. Maka tadi kami sampaikan bagi wanita tidak boleh menggunakan sarung tangan. Baik. Next. Ya. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat di slide yang berikutnya, yaitu cara pakai ihram, ya. Cara pakai kain ihram bagi laki-laki, ya. Bisa dilihat ya nomor 1 itu ya seperti kita menggunakan sarung. Ya. Ditarik ya ke sebelah kiri ya, kemudian ya dilipat seperti menggunakan sarung. Ini lebih kuat ya. Ya, insya Allah nanti kita akan praktekkan ya pas saat offline agar lebih jelas lagi. Tapi Bapak dan Ibu bisa lihat ya di gambar ya nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Jika memang saat dilipat seperti sarung belum terlalu kuat, maka boleh diperkuat ya. Boleh diperkuat menggunakan misalkan pengikat ya dan lain sebagainya yang diperbolehkan. Kemudian untuk kain yang berikutnya 1 lembar lagi ya itu untuk menutup eh, badan kita ya. Ya. Adapun Bapak dan Ibu bisa lihat di nomor 4 ya dilebarkan terlebih dahulu ya. Kemudian kita kain ihramnya ya menggunakan cara ittiba ya. Bahu sebelah kanan dibuka ya. Bisa dilihat itu ya. Caranya di nomor 5 bahu sebelah kanan dibuka, yang sebelah kiri dijepit ya ke ketiaknya ya. Lalu yang sebelah kanan ditaruh di bahu sebelah kiri ya. Insya Allah akan kita praktekkan di manasik offline agar lebih jelas. Bapak dan Ibu untuk sementara ini bisa lihat gambar pada nomor 4, nomor 5 dan nomor 6 terlebih dahulu. Next. Nah, adapun slide yang berikutnya ini saat akan melewati miqat. Bapak dan Ibu coba lihat ke slide yang sudah disediakan oleh panitia. Saat akan melewati miqat ya, jamaah atau kita melafadzkan talbiyah ya, atau niat untuk melaksanakan umroh. Apa itu niatnya? Labbaik Allahumma umrotan. Ya. Jika kita dikhawatirkan, mungkin badan kita sedang tidak enak, atau kita paksa berangkat untuk umroh dalam keadaan meriang, sakit, boleh ditambahkan dengan
apa namanya, kalimat Allahumma mahilli haitsu habastani. Allahumma mahilli haitsu habastani. Apa artinya? Ya Allah, tempat aku tahallul, ya, sesuai dengan engkau menahanku. Maksudnya apa? Jika seseorang terhalang untuk menyempurnakan manasik umrohnya, ya, maka dia diperbolehkan bertahallul dan tidak wajib membayar dam. Ya, apa itu damnya? Ya, yaitu menyembelih seekor kambing. Jadi Bapak dan Ibu, ya, kalau dirasa badan lagi kurang sehat, maka boleh setelah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, ya, membaca Allahumma mahilli haitsu habastani. Agar apa? Agar kapan-kapan qadarullah wa masyafa'ala, seperti yang dikatakan oleh Mas Aldi tadi, kita jatuh sakit, ya, maka kita bisa langsung bertahallul. Boleh kita bertahallul, ya. Boleh kita bertahallul dan tidak diwajibkan membayar dam. Tidak diwajibkan untuk menyembelih seekor kambing. Ya, ini penting nih, ya. Adapun jika tidak membaca itu, maka sebaliknya, ya. Setelah kita bertalbiyah dengan talbiyah tersebut, maka jamaah sudah masuk ke dalam hukum-hukum muhrim. Hendaklah memperbanyak bertalbiyah, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan insya Allah nanti kami yang menemani Bapak dan Ibu semua, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Aldi, akan saling mengingatkan. Nanti akan kami bimbing langkah demi langkahnya, akan kami ingatkan. Bapak dan Ibu bisa mendengarkan penyampaian kami, arahan kami, atau bertanya jika tidak tahu. Ini penting. Kenapa? Agar ibadah yang akan kita lakukan, langkah demi langkahnya, sunnah-sunnahnya tidak tertinggal. Jangan sampai kita merugi. Dan agar apa? Agar ibadah kita yang akan kita lakukan ini berkualitas. Jangan jauh-jauh dari tour leader, jangan jauh-jauh dari mutawif nanti, ya. Setelah itu kita banyak untuk mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, dan lain sebagainya yang sudah disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita sudah banyak bertalbiyah, ingin berzikir, maka silahkan perbanyak untuk berzikir, ya. Next, karena tadi sebagiannya sudah disampaikan oleh Mas Aldi, ya. Nanti akan jika memang apa namanya, kita bisa menggunakan pakaian ihramnya di pesawat, maka tidak masalah. Jika ingin tidak tergesa-gesa, maka kita bisa kita pakai, ya, nanti saat kita hendak naik pesawat, ya. Ya, di miskot, ya. Ya. Kemudian kita masuk ke larangan-larangan saat berihram. Ya, ini penting, ya. Perlu kita perhatikan. Yang pertama tadi di awal juga kami sudah sampaikan, yaitu mencukur rambut dari seluruh badan, seperti rambut kepala, bulu ketiak, bulu kemaluan, kumis dan jenggot, ya. Nggak boleh. Setelah kita berihram, ya, tidak boleh melakukan hal-hal yang tadi kami sudah sampaikan. Maka jika memang ingin mencukur rambut, ya, ingin merapikan apa yang ada di badan kita sebelum berihram, nggak boleh juga kita menggunting kuku, nggak boleh, ya. Menutup kepala bagi laki-laki dan menutup wajah bagi perempuan, atau perempuan bercadar tidak boleh, ya. Memakai pakaian berjahit yang menampakkan bentuk tubuh bagi laki-laki seperti baju, celana, dan gamis, ini tidak boleh setelah kita berihram.
Lalu larangan yang berikutnya yaitu memakai wewangian sesudah ihram kecuali sisa wangi yang dipakai sebelum ihram ya. Kemudian menghindari bersolek bagi wanita ya. Ini untuk dijauhi. Bersolek itu apa? Menggunakan pakaian berlebihan ya, yang mengundang syahwat bagi para kaum laki-laki ya. Ya, terlalu hedon dan sebagainya tidak boleh ya. Kemudian membunuh binatang buruan, tidak boleh membunuh binatang buruan ya. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang suka berburu, ya ini hati-hati ya. Nggak boleh membunuh binatang buruan. Jika iseng dan sebagainya nggak boleh ya. Lalu yang berikutnya dilarang untuk khitbah, ya, lamaran atau akad nikah. Apalagi berjima, hubungan intim bagi yang sudah halal. Ini tidak boleh. Ditahan dulu, sabar, ditahan dulu ya. Kemudian memakai nikob dan sarung tangan ini juga dilarang. Next, Bapak dan Ibu semuanya bisa lihat ke slide berikutnya ya. Nah, ini yang dibolehkan saat ihram. Ini diperbolehkan. Apa saja kira-kira? Yang pertama itu mandi. Mandi dengan air dan sabun yang tidak berbau harum ya. Yang berikutnya mencuci pakaian ihram dengan tidak memakai pewangi yang membekas di kain. Ya, ini syaratnya nih ya. Boleh mencuci pakaian ihram ya, namun tidak memakai pewangi yang membekas di kain. Ya. Atau kita ingin mengganti dengan kain yang lainnya, mengganti kain yang lainnya boleh. Misalkan karena kotor ingin mengganti, ada gantinya, ada kain ihram pengganti, maka boleh menggantinya. Ya. Yang berikutnya, ya, mengikat izar, pakaian bawah atau sarung ihram ini diperbolehkan. Ya, seperti tadi yang kami sampaikan, jika bapak dan ibu, jika bapak-bapak ya menggunakan kain ihram bawahan itu kurang puas, ya, karena mungkin jarang pakai sarung, khawatir kedodoran dan sebagainya, ya. Saat dilipat itu agar lebih kuat lagi boleh diikat, ya. Boleh diikat. Jika jarang pakai sarung, khawatir kedodoran, ya. Ini boleh diikat, ya. Lalu yang berikutnya yang dibolehkan saat ihram adalah berbekam. Ini boleh, ya. Kemudian menyembelih hewan ternak, ya, ini diperbolehkan. Menyembelih hewan ternak, bukan hewan buruan. Atau bersiwak, ya. Bersiwak ini boleh, ya. Kemudian yang berikutnya yang diperbolehkan adalah memakai kacamata. Jika memang di sana itu kan panas ya, di Arab itu panas, ya. Bapak dan Ibu boleh menggunakan kacamata agar tidak silau, tidak serap, ya, dan lain sebagainya. Karena terkadang ada penyakit-penyakit yang kalau lihat cahaya matahari, mata kita ini melihat cahaya matahari secara langsung suka buram matanya. Ya, ini ahsannya menggunakan kacamata. Dikhawatirkan nanti buram, biasanya ritmenya begini. Buram dulu pertama, kemudian setelah itu pusing. Ngelihat yang lain gak kelihatan ya. Ngelihat jam jadi terlihat banyak. Akhirnya pusing setelah itu. Dan dikhawatirkan malah kita tidak bisa mengikuti manasik umroh dengan sempurna. Ya, jangan sampai. Kita harus dalam keadaan sehat walafiat. Yang menurut kita akan berdampak kepada kesehatan kita, maka kita siapkan dari sekarang. Seperti yang sudah disampaikan oleh tim Khaybar di grup, sudah disampaikan. Bisa dibaca dan bisa dipersiapkan dengan matang. Lalu yang berikutnya, next Mas Andrew. Nah, memasuki Masjidil Haram.
Ya, kira-kira apa saja yang harus dibawa oleh jamaah? Ya, ini tim panitia ya mungkin sudah mengirimkan apa namanya koper ya, sudah mengirimkan tas dan lain sebagainya kepada Bapak dan Ibu. Apa saja sih yang harus dibawa oleh jamaah? Yang pertama itu identitas jamaah, ID card dari travel. Ini penting. Dikhawatirkan, naudzubillah kita tersasar, ya, karena terseret, ya, atau enggak eh, keluar dari rombongan, ya. Ini penting agar kita mudah mencarinya dan kita juga bisa menyampaikan kepada askar-askar di sana ya dengan kita memberikan ID card kita dari travel mana ya. Kemudian yang boleh dibawa oleh jamaah yaitu uang secukupnya dan kartu hotel ya. Yang berikutnya yaitu kantong sendal untuk menyimpan alas kaki karena di sana itu luas sekali ya. Dikhawatirkan kita naruh sembarang lalu hilang ya, ini bingung susah nantinya ya. Maka yang boleh dibawa itu kantong sendal ya untuk menyimpan alas kaki. Bapak dan Ibu mungkin pernah ke Masjid Istiqlal atau pernah ke Masjid Al-Jabar ya yang gede-gede itu. Terkadang kita naruh sendal sembarangan, gak dibawa ke tas kita atau ke plastik yang kita miliki misalkan ya. Itu bingung lagi, masjid saking besarnya, tadi taruh sendal kita di mana ya? Belum nanti keinjak-injak, belum ketendang-tendang, akhirnya hilang. Agar tidak hilang, maka bisa membawa ya kantong sendal untuk menyimpan alas kaki. Yang berikutnya tas kecil atau tas lempang ya untuk meletakkan HP, dokumen, dan barang-barang penting. Adapun yang tidak boleh dibawa oleh jamaah itu yang pertama barang berlebihan. Ya, ini nggak boleh dibawa oleh jamaah. Tas besar, ya, kayak mau pergi ke gunung dibawa-bawa, ya koper dibawa-bawa, ini tidak boleh. Ya, saat memasuki Masjidil Haram. Lalu maka dalam jumlah banyak, bawa rantang, ya, dan lain sebagainya tidak boleh. Ya. Jangan disamakan saat ingin piknik bersama keluarga. Ya. Bawa rantang, ya, bawa makanan yang berjumlah besar lah, itu tidak diperbolehkan. Ya, kenapa? Suaranya terputus atau bagaimana? Masih ada Ustaz. Baik. Oke. Baik. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, sedikit lagi agar kita selesaikan. Nanti insya Allah kita kembalikan kepada apa namanya moderator. Ya, yang berikutnya itu barang berharga berlebihan seperti emas, perhiasan. Ya, ini dilarang. Senjata tajam jangan. Ya, makanya penting bagi kita untuk memeriksa barang bawaan yang kita bawa ke koper kita ya ya hati-hati jangan sampai sudah kita rapihkan lalu anak kita bawa pisau dari dapur gitu ya ya nggak ketahuan dimasukkan ke koper kita ya nggak boleh senjata tajam atau benda berbahaya jangan dibawa kamera besar juga jangan dibawa cukup menggunakan HP saja ya. Barakallahu fikum. Ya, kami kembalikan kepada moderator. Jazakumullah ahsanal jaza. Baik. Syukran jazakallahu Ustaz. Habis ini kita lanjut lagi Ustaz ya. Sedikit apa namanya? eh intermezzo aja Bapak Ibu semuanya ya. Jikalau ada pertanyaan mengenai mikot ini, silahkan Bapak Ibu tanyakan ya. Jadi biar kita apa namanya tidak menumpuk di akhir, khawatirnya mungkin di akhir ada yang sudah mengantuk dan lain-lain ya. Nah, tadi Ustadz sudah menyampaikan Pak Bu ya semuanya apa saja itu mengenai mikot. Terus kemudian nanti mikot itu Bapak Ibu semuanya ya apa yang mesti dilakukan ya tadi Ustadz sudah sampaikan juga ya. Terus kemudian setelah mikot ya Bapak Ibu semuanya sudah tahu tadi disampaikan sedikit mengenai larangannya. Kemudian juga apa namanya mengenai apa yang dibolehkan juga.
ya. Lalu kemudian Bapak Ibu semuanya mengingatkan bahwasanya nanti mikot itu kurang lebih 10 sampai 15 menit sebelum mendarat, insya Allah di Jeddah. Bapak Ibu semuanya kondisinya sudah mungkin sudah mulai fresh ya. Nanti insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah bisa apa namanya niat, dan nanti Ustadz akan keliling Bapak Ibu ya, akan keliling menyampaikan bahwasanya jangan sampai lupa niat apa membaca niatnya. Ayo Bapak Ibu semuanya seperti itu ya. Baik. Bapak Ibu ada yang pertanyakan? Ada yang ingin ditanyakan apabila masih kebingungan mengenai apa mikot dan kemudian apa sih kendala-kendalanya di mikot, insya Allah seperti itu. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya ya, bisa lewat chat ataupun bisa apa namanya angkat tangan, raise hand. Setelah itu ditanyakan. Ya. Jikalau Bapak Ibu memang masih belum ada pertanyaan, insya Allah tadi Ustadz sudah masuk ke sesi berikutnya, yaitu memasuki Masjidil Haram. Ya, mau apa sih memasuki Masjidil Haram Bapak Ibu? Apakah kita cuma sholat biasa? Ya tentunya tidak. Kita akan melakukan di awal-awal ini adalah prosesi umroh. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu sampai ya di kota Mekah, insya Allah, kebetulan Bapak Ibu semuanya ini programnya secara tidak langsung adalah program yang biasa dilakukan travel-travel itu 10 hari. Nah, cuma ini Bapak Ibu jadwalnya yang 10 hari, namun kenapa 10 hari saya bilang biasanya orang dapat apa namanya 2 Jumat itu kalau programnya 10 hari Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu secara tidak langsung dapatkan program 2 Jumat ya di Mekah maupun di Madinah nantinya insya Allah. Nah, tapi ada minusnya Bapak Ibu semuanya, saya sampaikan dari awal. Minusnya adalah karena kita datangnya pagi sekali gitu ya. Jadi otomatis hotel belum siap, belum ready ya Bapak Ibu semuanya. Jadi otomatis nanti begitu sampai di Jeddah Bapak Ibu nanti akan sarapan, terus kemudian ya, baik itu sarapannya di bus atau seperti apa. Nah, setelah itu apa namanya? eh kita akan langsung melakukan prosesi umroh, Pak Bu ya. Prosesi umroh itu kemungkinan 2 sampai 3 jam ya. Kemudian, nah tapi karena ini ada sholat Jumat, jadi Bapak Ibu akan diselingi sholat Jumat. Nah, setelah itu, setelah Bapak Ibu selesai sholat Jumat, ya, nah, nanti Bapak Ibu, apa namanya, lanjut lagi untuk umroh. Nah, setelah saya itu barulah Bapak Ibu, kita lihat apakah hotel sudah ready, ya. Karena di Saudi ini berbeda ya Pak Bu ya, jangan Bapak Ibu bayangkan seperti di Indonesia. Yang di mana hotel-hotel Indonesia itu jam 12 saja kadang-kadang sudah bisa check-in. Jam 2 itu normalnya. Namun di Saudi ini normalnya nanti jam setengah 4 atau jam 4 sore Bapak Ibu semuanya. Jadi ya harap bersabar ya untuk menunggu waktu check-innya insya Allah. Ya seperti itu. Baik. Nah tadi Ustadz sampaikan bahwasanya nanti kita apa namanya nyampe di Saudi apa di sampai di Mekah Masjidil Haram Bapak Ibu. Jadi otomatis dari Indonesia nanti kita akan info Pak Bu di grup, baiknya tas backpacknya atau Bapak Ibu bawa tas backpack itu diisi apa saja. Nanti kita akan infokan di grup ya. Dan tadi Ustadz juga sampaikan apa saja yang mesti dibawa pada saat sholat, insya Allah. Pada saat melakukan prosesi pertama kali di Masjidil Haram. Baik. Oleh karenanya, jikalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke materi berikutnya, insya Allah, yaitu tawaf, dan insya Allah. Tafadhol, Ustadz. Ustadz Ilham. Baik, Insya Allah. Barakallahu fikum, Mas Aldi. Coba Bapak dan Ibu bisa lihat kembali slide-nya Mas Andrew, silahkan. Baik. Nah, ini mulai kita memasuki Masjidil Haram. Masya Allah ya. Bapak dan Ibu bisa sambil ngebayangin ya, saat kita mau memasuki Masjidil Haram ya. Jamaah atau kita semua bisa masuk dari pintu mana saja, dari pintu-pintu yang ada di Masjidil Haram. Adapun sunnahnya, saat kita memasuki Masjidil Haram, maka jangan lupa untuk masuk
menggunakan kaki kanan sambil berdoa. Bapak dan Ibu, kira-kira doanya hafal atau tidak nih? Kalau belum hafal, maka kita cicil dari sekarang. Doanya adalah Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya. Kami ulangi. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jika kepanjangan, Bapak dan Ibu bisa cukup membaca dengan doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, ini bisa membacanya dengan bacaan yang pendek, tidak mengapa. Ya. Jangan lupa masuk dengan kaki kanan sambil berdoa. Seperti Bapak dan Ibu masuk ke masjid-masjid yang ada di kampung Bapak dan Ibu semua. Ya. Nah, kemudian tetap untuk kita mengikuti arahan mutawif. Jangan jauh-jauh dari mutawif, jangan jauh-jauh dari tour leader. Khawatir ada yang ingin kami sampaikan, Bapak dan Ibu sedang fokus kemana? Ya, akhirnya tidak mendengar arahan. Ya. Adapun jamaah tetap melafadzkan talbiyah sampai Bapak dan Ibu melihat Ka'bah. Dan saat melihat Ka'bah, jamaah atau Bapak dan Ibu membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Ya. Kami ulangi doanya Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Baik. Next. Nah, kita lanjut. Setelah kita memasuki Masjidil Haram, ya, kita menggunakan kaki kanan sambil berdoa, maka kita langsung melaksanakan tawaf, ya. Bapak dan Ibu langsung mengerjakan tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah. Berapa kali putaran? 7 kali putaran. Dimulai dari mana? Kita mulai dari sudut Hajar Aswad. Ya. Dari sudut Hajar Aswad. Dan berakhir pada sudut yang sama. Ya. Kita mulai tawaf kita dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Ya. Bapak dan Ibu bisa lihat itu, ya. Ini ada keterangan gambar. Di Ka'bah, di gambar Ka'bah itu ada angka-angka. Adapun keterangannya, ya nomor 1 Bapak dan Ibu bisa lihat. Itu namanya Hajar Aswad. Nomor 2 itu pintu Ka'bah. Nomor 3 itu pancuran air, ya, atau pancuran rahmat. Ya. Lalu yang berikutnya nomor 4 itu Syajarwan, ya. Yang kelima Hijar Ismail, nomor 6 itu Multazam, nomor 7 Maqam Ibrahim, bukan makam Ibrahim, ya. Itu Maqam Ibrahim. Yang ke-8 Rukun Hajar Aswad, nomor 9 Bapak dan Ibu bisa lihat, ya, itu namanya Rukun Yamani. Nomor 10, ya, Rukun Syamil atau Syria. Nomor 11 Rukun Iraqi, ya. Nomor 12 itu Kiswah atau kelambu Ka'bah. Ya. Kemudian nomor 13 itu garis marmer al-buni. Ya. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat ke slide berikutnya. Ya. Nah, ini bisa lihat, ya, pakaian ihram yang akan dipakai oleh bapak-bapak. Adapun di pertama, ya, itu bapak-bapak semua menggunakan pakaian ihram dengan cara ittiba, ya, bahu kanan dibuka. Ini nanti akan kami arahkan bagaimana menggunakan pakaian ihram dengan cara ittiba, ya, bahu kanannya dibuka, ya, seperti ini. Jika sudah melakukan tawaf, ya, nah, ini baru boleh
menggunakan kain ihram tidak dengan cara ittiba lagi, ya. Di sini juga dijelaskan ittiba yaitu menjepit rida atau selendang di bawah ketiak kanan dan meletakkan ujungnya di atas bahu kiri. Dan ini tidak berlaku untuk wanita. Ini untuk laki-laki saja. Next. Baik. Kita masuk ke syarat tawaf Bapak dan Ibu semua. Ya, ini tawaf ini ada syarat-syaratnya. Adapun syarat yang pertama yaitu suci dari hadas besar. Ya. Suci dari hadas kecil atau najis. Baik yang ada di badan maupun di pakaian. Kita harus suci. Ingat, tawaf ini ibadah. Ya, maka harus suci dari hadas besar, kecil, najis, ya, yang berada di badan maupun ada di pakaian. Begitu juga wanita haid, tidak diperbolehkan tawaf. Wanita haid tidak diperbolehkan tawaf. Yang berikutnya syaratnya adalah menutup aurat dan menyempurnakan tawaf 7 putaran. Aurat kita ditutup, ya, dan menyempurnakan tawaf 7 putaran. Syarat yang berikutnya, tawaf terus menerus, diusahakan tanpa berhenti. Nah ini ya, terus menerus, diusahakan tanpa berhenti, kecuali ada sebab-sebab yang membuat kita harus berhenti. Apa kira-kira? Yang pertama itu ya contohnya batal, ya. Kemudian kalau batal kita berwudu. Setelah kita selesai berwudu, maka meneruskan sisa putaran yang tersisa. Ya, sisa putaran yang tersisa. Ya. Ketika sholat fardu didirikan, ya, dan boleh istirahat bagi yang lelah, ya. Baik. Ya. Jangan terburu-buru. Jadi boleh istirahat terlebih dahulu, kemudian lanjut untuk melaksanakan putaran yang sisa. Adapun tata cara tawaf, Bapak dan Ibu bisa lihat ke slide yang sudah kami siapkan. Tata cara tawaf. Ada tata caranya untuk melaksanakan tawaf. Kita perlu pastikan terlebih dahulu, ya. Pastikan sudah dalam keadaan ihram dan dalam keadaan suci dari hadas. Kemudian masuk ke area tawaf dengan tenang, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, ya, dan tidak berdesak-desakan. Lalu tawaf kita mulai dari Hajar Aswad dengan 4 tata cara. Yang pertama itu mencium. Ya. Jika kita mampu untuk mencium, maka mencium. Ya. Atau kita mengusap dengan tangan lalu dicium. Atau kita menggunakan alat lalu dicium. Jika memang tidak bisa, cukup berisyarat. Ya, kita lambaikan tangan kita. Ya, jika memang kita tidak bisa mencium Hajar Aswad. Yang berikutnya yaitu memulai tawaf dengan berisyarat pada Hajar Aswad seraya mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Jika memang kita tidak bisa mengusap atau mencium Hajar Aswad, cukup memberi isyarat, ya, lalu mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Yang berikutnya, tata cara yang berikutnya yaitu menjadikan posisi Ka'bah di sebelah kiri sisi badan kita, ya. Jadi Ka'bah itu berada di sebelah kiri badan kita. Ya, nggak boleh di sebelah kanan, ya. Nah, ini lawan arus nanti. Di sebelah kiri badan kita. Ya. Lalu melakukan sunnah romal. Ya, sunnah romal pada 3 putaran pertama. Ini khusus lelaki, ya. Apa itu romal? Lari-lari kecil pada 3 putaran pertama.
Dan ini dikhususkan untuk laki-laki. Nanti akan kami bimbing, Bapak, semuanya akan kami bimbing. Untuk 3 putaran pertama kita melakukan romal, yaitu lari-lari kecil. Jangan seperti lari ya, perlombaan, enggak, lari-lari kecil saja. Ya, nanti insya Allah secara offline, ya, pada manasik offline akan kita jelaskan ya. Kalau online ini agak susah untuk kita contohkan ya. Baik. Dan ini sunnah, romal ini sunnah. Pada putaran 3 putaran pertama bagi laki-laki untuk berlari-lari kecil. Yang berikutnya mengusap rukun yamani. Mengusap rukun yamani. Jika mampu. Jika tidak mampu, ya, maka tidak perlu untuk kita memberikan isyarat. Untuk rukun yamani ini, ya, jika kita mampu maka mengusapnya. Jika tidak mampu, ya, maka tidak perlu untuk memberikan isyarat seperti kita tidak mampu mencium hajar aswad, ya. Dan jika tidak bisa untuk mengusap rukun yamani, maka teruskanlah tawaf tanpa kita melakukan isyarat kepadanya dan tanpa takbir. Ya. Adapun ketika berada di antara rukun yamani dan hajar aswad, bapak dan ibu membaca doa khusus, ya. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Ini dibaca saat kita apa? Berada di antara rukun yamani dan hajar aswad. Membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan pertanyaan yang sering diajukan oleh jamaah, ya, saat kita tawaf tidak ada bacaan khusus Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu ingin membaca apa saja, tafadhol. Ingin berdoa apa saja silahkan. Ingin membaca Al-Quran juga silahkan. Tapi pelan-pelan. Jangan sampai mengganggu yang lain. Ya. Adapun di antara rukun yamani dan hajar aswad, ya, kita disunahkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Next. Nah, kita masuk ke sunnah-sunnah setelah melaksanakan tawaf. Yang pertama yaitu sholat sunnah. Setelah kita melaksanakan tawaf, kita, ya, menunaikan sholat sunnah. Berapa rakaat sholat sunnahnya Ustadz? Sholat sunnahnya cukup 2 rakaat. Ya, di mana sholat sunnahnya? Di belakang makom Ibrahim, jika memungkinkan. Setelah kita melakukan tawaf, maka kita menuju ke belakang makom Ibrahim, ya, untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Dan ini disunahkan untuk dipercepat Bapak dan Ibu. Sholatnya jangan diperlama. Jangan membaca Quran surah Al-Baqarah maupun Ali Imran, apalagi An-Nisa. Ini disunahkan untuk dipercepat sholatnya. Ya, membaca, ya, surat yang sudah ditentukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Kafirun, kemudian surat Al-Ikhlas. Surat Al-Kafirun, kemudian surat Al-Ikhlas. Ya. Jika tidak memungkinkan untuk sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, ya, maka lakukan sholat sunnah tersebut di mana saja, selama masih di dalam Masjidil Haram. Yang berikutnya yaitu minum air zam-zam. Ya, minum air zam-zam sambil berdoa, dan diperbolehkan untuk mengguyurkan ke kepala kita, tidak mengapa. Ya. Adapun adab dan tips saat tawaf ini Bapak dan Ibu perlu perhatikan. Yang pertama, jangan berdesak-desakan, ya.
jaga adab, ya, dan bersabar. Karena yang tawaf itu bukan bapak dan ibu sendiri. Nanti di sana kita akan bertemu dengan bermacam-macam manusia. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang berbadan besar. Ya, nanti kita akan berdesak-desakan. Apalagi saat tawaf itu pas-pasan dengan orang-orang pada tawaf ramai. Kita akan berdesak-desakan, ya. Maka jangan sampai kita tidak bisa mengatur emosi kita. Harus banyak sabar, ya. Karena kita sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Kita harus bersabar. Jangan sampai ada dalam hati kita rasa jengkel, rasa marah, apalagi berantem. Nah, jangan sampai demikian, ya. Lalu yang berikutnya, ikuti arahan mutawif. Ya, ikuti arahan mutawif atau pembimbing. Jangan jauh-jauh dari pembimbing, jangan jauh-jauh dari mutawif. Ya, ikuti arahan. Lalu yang berikutnya, tipsnya adalah bagi yang lemah atau uzur bisa tawaf di lantai atas dengan menggunakan kursi roda. Ya, ini rukhsah. Ya, ini keringanan. Ya, jika memang kita udzur, ya, jika memang kita tidak bisa tawaf di bawah, takut keinjek kakinya, sedang sakit, ya, kejepit, nggak bisa nafas nantinya, khawatir, ya, maka boleh tawaf di lantai atas dengan menggunakan kursi roda. Masya Allah. Ini bagi yang uzur, bagi yang uzur. Jangan sampai yang tidak uzur, ya, pengen menggunakan kursi roda. Jangan, ya. Kalau kita masih kuat, maka kita tawaf di bawah. Yang berikutnya adalah selalu jaga kebersamaan dengan rombongan. Mungkin saat ini kita belum saling mengenal, tapi nanti saat kita berangkat, kita akan saling mengenal dan kita menjadi satu keluarga yang harus saling menjaga, ya, saling melihat, saling melirik, saling memperhatikan saudara kita. Jika memang dia membutuhkan bantuan, maka bantu. Jika dia tidak membawa obat-obatan dan kita membawa obat-obatan, maka kita berikan, kita bantu. Ya, baik. Next. Ya, yang berikutnya, ya, sunnah setelah sholat. Ya, sunnah setelah sholat yaitu minum air zam-zam sambil menghadap Ka'bah dan membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, ya. Warizqan wasi'a, rizki yang luas, yang mengalir deras, ya. Kita meminta kepada Allah agar diberikan rizki yang luas, mengalir dengan deras. Wasyifaan min kulli da', ya, dan kesembuhan dari apa? Dari berbagai macam penyakit. Ya. Kita berdoa kepada Allah, ya, sambil menghadap Ka'bah dengan doa tadi. Ya. Jika Bapak dan Ibu belum hafal, maka kita cicil dari sekarang, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Atau nanti akan dibimbing insya Allah. Jika memang ingin ada doa tambahan, diperbolehkan, ya. Contohnya, ya, ya Allah, jadikan air ini penuh dengan keberkahan. Ya. Jadikan air ini sebagai obat yang menghilangkan penyakit-penyakit yang ada pada tubuh saya. Ya. Sembuhkanlah ya Allah dengan kesembuhan yang tidak ada bekasnya. Ya. Dan jadikan air ini sumber kekuatan iman saya, ya, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu semua. Baik.
Next. Baik. Nah, kemudian kita masuk ke slide berikutnya yaitu tawaf sunnah. Apa itu tawaf sunnah Bapak dan Ibu semua? Ya, tawaf sunnah itu ya ketika memasuki Masjidil Haram. Ya, tawaf sunnah dilakukan kapan? Yaitu ketika memasuki Masjidil Haram. Sebagai apa? Sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid tanpa berpakaian ihram dan sa'i. Ya. Kapan? Selama di Mekah dianjurkan untuk memperbanyak tawaf sunnah. Ya. Karena keutamaannya sangat luar biasa. Yang berikutnya ada yang namanya tawaf wada. Nah, kalau tawaf sunnah itu saat kedatangan ya, mengganti sholat tahiyatul masjid. Adapun tawaf yang berikutnya ini tawaf wada. Ya. Tawaf perpisahan. Nah, tawaf wada itu namanya tawaf perpisahan. Ya. Jamaah haji ya atau ya ini biasanya dilakukan oleh jamaah haji ya. Ya. Jamaah haji yang akan meninggalkan Mekah diwajibkan melakukan tawaf wada 7 putaran dan rangkaiannya tanpa melakukan sa'i sesudahnya. Cukup melaksanakan tawaf saja, yaitu tawaf wada. Ya, sama seperti tawaf-tawaf biasanya. Ya, baik. Yang berikutnya setelah kita melakukan tawaf, ya melakukan sholat sunnah di belakang makom Ibrahim, minum air zam-zam, ya berdoa kepada Allah, maka nanti akan dibimbing oleh mutawif untuk kita bersama-sama melakukan ya rukun yang berikutnya yaitu sa'i ya. Apa itu sa'i ya Ustaz? Sa'i itu adalah berjalan ya, dimulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ingat, jangan kebalik. Ustaz, saya mah pengen dari Marwah dulu Ustaz, baru ke Sofa. Nah, ya, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, mengikuti arahan dari baginda, yaitu dimulai dari Sofa terlebih dahulu, ya, baru menuju ke Bukit Marwah, ya, dan sebaliknya, ya, dari Sofa ke Marwah ini dihitung satu. Dari Sofa ke Marwah ini dihitung satu. Ya. Akan tetapi kesalahan yang sering terjadi, kekeliruan yang sering terjadi, ya dari Sofa ke Marwah, kemudian balik lagi itu baru dihitung satu. Ini salah. Ya. Dihitung satu kali, yaitu saat kita berjalan dari Bukit Sofa menuju Marwah. Ini dihitung satu kali. Ya, baik. Berapa kali kita melakukan sa'i? Ya, maka kita melakukan sa'i berjalan ya sebanyak 7 kali dan berakhir di mana? Berakhir di Bukit Marwah. Ya, dari Sofa ke Marwah dihitung satu kali. Ya. Kemudian nanti kita akan berakhir di Bukit Marwah. Taib next. Ya. Nih Bapak dan Ibu bisa lihat nih ya, gambar yang pertama itu Sofa, kita start itu dari situ ya. Ya, kita berjalan ya. Kemudian gambar yang kedua ini Sofa dan Marwah ya. Ya ini ya. Kemudian ada lampu hijau. Ya. Nanti di antara lampu hijau itu kita bagi laki-laki ya melakukan lari kecil juga ya. Bagi laki-laki melakukan lari kecil di antara dua lampu hijau itu. Setelahnya maka jalan seperti biasa. Ini dikhususkan bagi laki-laki dan akan datang penjelasannya insya Allah berikutnya. Taib. Akan lebih jelas lagi. Next. Nah, ini bacaan penting nih. Ya, di Bukit Sofa. Ya. Saat kita naik ke Bukit Sofa, ya, maka ya, saat naik kita ke Bukit Sofa ini, ya, langsung kita menghadap Ka'bah. Langsung kita menghadap Ka'bah. Nanti akan dibimbing ya.
oleh mutawif. Saat kita naik ke Bukit Sofa, langsung kita menghadap Ka'bah sambil kita membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 158, yaitu innas sofa wal marwata min sya'airillah, dan membaca nabda'u bima bada Allahu bihi, ya, atau abda'u bima bada Allahu bi. Kalau kita rombongan maka cukup membaca nabda'u, ya, nabda'u bima bada Allahu bih. Kemudian kita, ya, sambil menghadap ke Ka'bah membaca zikir. Zikir yang sudah disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW seperti ini, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Membaca takbir 3 kali. Membaca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Lalu membaca La ilaha illallah wahdah. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Jika kita sudah membaca doa ini, ya, dan ini disunahkan untuk memperbanyak doa ini, ya. Disunahkan untuk memperbanyak doa ini. Jika sudah membaca doa ini dan kita ingin membaca doa yang lain, maka dipersilakan sesuai dengan kebutuhan yang kita sedang butuhkan. Ya, kita disunahkan untuk memperbanyak doa saat kita naik ke Bukit Sofa menghadap ke Ka'bah. Kita disunahkan untuk membaca doa, karena doa-doa yang dipanjatkan di sana diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang dipanjatkan di sana diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hati yang penuh harap kita hadirkan, dengan hati yang tenang, dengan harapan yang benar-benar mengharap kepada Allah agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah. Ya, setelah baca zikir tadi, mintalah, berdoalah dengan doa apapun itu. Bisa menggunakan bahasa Arab. Jika tidak bisa berbahasa Arab, maka diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia. Ya, baik, next. Nah, ya, baik. Bacaan di Bukit Marwah. Ya, ini kita masuk ke Bukit Marwah. Ya, sama bacaannya seperti apa yang kita baca di Bukit Sofa. Ya. Saat naik kita ke Bukit Marwah, kemudian kita menghadap ke Ka'bah dan berzikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahda. Ya. Baik. Lalu kita masuk penjelasan tentang sa'i dan sunnah-sunnahnya. Nah, ini ya. Yang pertama, sunnahnya adalah, ya, romal. Ar-romlu. Ma mana ar-romlu? Ar-romlu alias romal itu berlari-lari kecil bagi laki-laki. Ingat, bagi laki-laki saja. Saat apa? Saat berada di antara lampu hijau, ya. Kemudian yang kedua, menghadap ke Ka'bah, ya. Menghadap ke Ka'bah ini sunnah. Menghadap ke Ka'bah saat berdoa. Ya, saat berdoa di 2 bukit, yaitu Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ya. Adapun apakah ada doa khusus, ya, di setiap putarannya, maka jawabannya tidak ada. Tidak ada doa khusus. Ya. Ya, saat kita melakukan sa'i, ya, tidak ada doa khusus untuk kita,
saat melakukan sa'i. Dianjurkan juga untuk membaca zikir bebas. Zikirnya apa saja. Adapun ada zikir yang ini juga dianjurkan ya. Ya, seperti doa zikir Allahumma gfir warham wa antal a'azul akram. Ini boleh membaca doa ini ya. Allahumma gfir warham wa antal a'azul akram. Ini boleh Bapak dan Ibu membaca zikir ini. Atau doa pribadi atau istighfar, tafadhol, bebas. Boleh juga bersolawat, ya. Tapi ingat, jangan bersolawat seperti yang dilakukan oleh jamaah Indonesia. Yang solawatnya ini terlalu berlebihan, teriak-teriak, perpaduan suara, ya akhirnya apa? Mengganggu jamaah lain, ya. Jangan sampai kita mengganggu jamaah lain yang sedang khusyuk berdoa kepada Allah. Jangan. Ya cukup sendiri-sendiri dengan lirih, ya, dengan penuh rasa harap, dengan hati yang tenang dan lain sebagainya. Next. Nah, kita masuk ke hal-hal yang dilarang. Hal-hal yang dilarang saat kita sa'i. Ini penting nih. Yang pertama adalah berlari kencang. Ya, sprint ya, sprint ya. Berlari kencang. Seperti sedang di perlombaan. Ini tidak dianjurkan, ini dilarang. Berlari kencang hingga mengganggu jamaah lain. Nggak boleh. Lari kecil-kecilan. Ar-romlu itu lari kecil-kecil. Ya, bukan seperti lari sprint. Ya, langkahnya jauh-jauh, luas-luas, lebar-lebar, enggak. Ya, kemudian dorong-dorongan atau berdesakan, jangan. Ya, saat sa'i nggak boleh dorong-dorongan. Lalu membaca doa dengan suara terlalu keras hingga mengganggu, nggak boleh ya. Saat sa'i tidak boleh membaca doa dengan keras. Akhirnya mengganggu jamaah lain. Ya. Apalagi membaca nyanyi-nyanyian. Na'udzubillah. Ya. Nggak boleh. Pokoknya nanti ikuti arahan mutawif. Ya. Agar ibadah kita ini berkualitas. Jangan melakukan hal-hal yang tidak dipraktekkan, dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu yang berikutnya yang dilarang adalah membawa barang berlebihan. Ya, nggak boleh. Nggak boleh membawa barang berlebihan yang membuat kita ini terhambat atau menghambat orang lain. Nggak boleh. Ini makan bubur, Mah. Ya. Lalu hal-hal yang dilarang berikutnya adalah menganggap doa tertentu wajib dilakukan di tiap putarannya. Ya, padahal tidak ada hadis yang menjelaskan hal demikian. Ya, ingat saat kita melakukan sa'i tidak ada doa khusus, tidak ada. Adapun para ulama biasanya ya mereka berdoa dengan doa Allahumma gfir warham wa antal azul akram, tapi bukan sebuah kewajiban, bukan sebuah kewajiban, bebas doanya yang baik-baik yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Adapun doa yang paling bagus itu dipanjatkan menggunakan bahasa Arab. Dan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran ini yang paling bagus. Jika kita hafal, jika kita tidak hafal maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Lalu kita masuk ke hal-hal yang dibolehkan. Bahkan dianjurkan. Kira-kira apa saja? Yang pertama itu membaca doa. Ya, pokoknya harus banyak baca doa. Karena doa di antara Safa dan Marwah ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan tenang nanti. Ya, tidak terburu-buru. Nanti kita akan stay terlebih dahulu, tenang, berdoa dengan hati yang tenang, jiwa raga yang sejuk, berdoa, curhat sama Allah, ya. Minta apa saja yang sedang dibutuhkan. Bapak dan Ibu boleh minta apa yang ingin diminta.
apa yang diinginkan, apa yang diidam-idamkan. Tenang, insya Allah tidak terburu-buru kita untuk melanjutkan perjalanan sa'i ke Bukit Marwah. Dan di Marwah juga kita tenang nanti. Berdoalah sambil menghadap Ka'bah, berdoa apa yang ibu bapak inginkan, tafadhol, bebas ya. Dan diperbolehkan juga untuk membaca Al-Quran di sepanjang sa'i dengan lirih ya, tidak dengan suara yang keras. Membawa botol air untuk menjaga stamina ini juga boleh. Atau berhenti sejenak jika lelah. Ya. Dan ini tidak membatalkan sa'i. Maka tadi Mas Aldi di awal menyampaikan, Bapak dan Ibu ayo berlatih, mulai jalan ya, agak jauhan ya. Nanti sa'i ini kita akan jalan ya, akan jalan. Kemudian diperbolehkan juga membantu jamaah lain yang sedang kesulitan ya, untuk kita saling memperhatikan saudara kita, keluarga kita, satu rombongan, itu diperhatikan. Jika memang kesulitan dibantu. Ya. Adapun bagi jamaah yang udzur, ya, yang sakit, yang tidak bisa untuk berjalan, diperbolehkan menggunakan kursi roda. Tapi yang tidak sakit, ingat jangan pura-pura. Ya. Karena apa? Karena sa'i adalah simbol kesungguhan ya. Dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka patut bagi kita melaksanakannya dengan penuh khusyuk kepada Allah, dengan penuh kekhusyuan kepada Allah. Tertib ya dan sabar. Fokus pada doa dan zikir, bukan pada rutinitas fisik semata. Jangan sampai ya sambil sa'i malah sambil nyinyir, sambil sa'i sambil ghibah, sambil sa'i malah sambil nyanyi, bukan zikir yang disunahkan. Naudzubillah ya. Ingat, kebiasaan-kebiasaan kita di rumah-rumah kita jangan dibawa ya, jangan dibawa. Tapi kita fokus ibadah agar ibadah kita berkualitas, menghadirkan ganjaran pahala yang tidak ada batasnya. Baik, next. Nah, yang terakhir yaitu tahallul ya. Tahallul ya, keluar dari keadaan ihram setelah selesai melaksanakan rangkaian ibadah umroh. Di akhir nanti kita setelah sa'i kita akan bertahallul ya. Tahallul itu apa sih? Tahallul itu ya mencukur rambut ya. Jika memang kita ingin dicukur semuanya, dibotak ya, silakan. Ini kesempatan ya untuk kita dicukur agar kita dicukur pergi ke tukang cukur rambut terus ya gitu kan. Boleh. Jika memang tidak suka botak ya, tidak suka dicukur semuanya, maka diperbolehkan untuk dipendekkan ya, rambutnya dipendekkan. Tidak mengapa. Ya, jangan takut-takut. Ustadz, saya jelek nantinya kalau seandainya dibotak, Ustadz. Ya. Oh ya, tidak mengapa. Ustadz, saya kalau dibotak nih kayak tuyul, Ustadz. Oh ya, tidak apa-apa. Maka dicukur sebagiannya saja, dipendekkan saja ya rambutnya. Tidak apa-apa. Dan tahallul ini menjadi tanda sahnya ibadah umroh. Setelah tahallul ya, ingat semua larangan ihram menjadi halal kembali. Masya Allah ya. Yang berikutnya yaitu hukum tahallul. Ya. Hukum tahallul. Ya. Rukun umroh tidak sah umroh. Ya, tahallul ini rukun umroh ya. Dan tidak sah umroh jika tidak melakukan tahallul. Bagi laki-laki silakan dicukur, mau botak tafadhol,
mau dipendekkan rambutnya tafadhol. Dan bagi wanita boleh dicukur sedikit saja, ya. Boleh dicukur sedikit saja, ya. Baik. Kemudian di sini juga ada dalil dalam Quran surat Al-Fat, ya. Sungguh Allah akan memasukkan kamu semua dengan aman ke dalam Masjidil Haram jika Allah menghendaki, dengan mencukur rambut kepala, ya, dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Dan disepakati oleh para ulama, tahallul adalah sebuah kewajiban sekaligus penyempurna ibadah umroh yang kita lakukan. Masya Allah. Next. Kita masuk ke tata cara. Tata cara tahallul untuk laki-laki. Ini untuk bapak-bapak nih perlu diperhatikan. Tata cara tahallul untuk laki-laki. Lebih utama bagi laki-laki mencukur gundul. Nah, ini ya. Lebih utama bagi laki-laki mencukur gundul. Nah, nanti anak juga akan dicukur gundul. Jarang-jarang anak gundul, maaf muskilah. No problem. Bentuk pengorbanan kita dan ketundukan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah begini, kita ikut. Ya, sami'na wa ata'na. Kata Nabi melakukan hal demikian, siap, sami'na wa ata'na. Saya akan cukur. Walaupun kepala saya mungkin banyak pitaknya, maafi muskilah. Atau kepala belakang saya peang, misalkan Ustadz malu, saya dibotak, ya. Ya, jika memang bisa melewati rasa malu, ya, melawan rasa malu, tidak mengapa, ya, tidak mengapa, bentuk kepatuhan. Dan ada rukhsah, jika tidak mau dibotak, maka dipendekkan rambutnya, ya. Tapi ingat, lebih utama dicukur gundul, ya. Jika memang tidak mau gundul, maka memendekkan rambutnya saja. Ya. Minimalnya ada nggak minimalnya Ustadz? Minimalnya sepanjang 1 ruas jari. Dianjurkan, dan ini dianjurkan ya, meratakan cukurnya diratakan di seluruh kepala, bukan hanya sebagian. Ya, jangan sampai kita bilang ke tukang cukurnya, tolong cukur saya mohak, ya. Wah, ini jangan, ya. Dicukur koza aja lah, biar ganteng. Kirinya dicukur, kanannya dicukur, atasnya dibiarkan. Ini koza, tidak boleh. Tapi jika ingin dipendekkan, maka dipendekkan seluruh. Dipendekkan seluruh. Ya, seperti. Adapun tata cara tahallul untuk perempuan, yaitu tidak boleh mencukur habis rambutnya. Masya Allah. Untuk perempuan, ingat, ya, jangan ingin seperti laki-laki, dicukur botak, enggak boleh, ya. Jangan dicukur habis rambutnya, tidak boleh. Cukup memotong rambut sepanjang 1-3 ruas jari, sekitar 2-3 cm saja, ya. Boleh diambil dari ujung rambut bagian mana saja, bebas. Tapi lebih utama dari semua sisi. Lalu yang berikutnya ini keutamaan tahallul Bapak dan Ibu semua. Keutamanya apa sih? Doa Rasulullah SAW, ya ini ya. Ya Allah, ini Rasulullah SAW berdoa ya. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur rambutnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan memendekkan rambutnya? Maka beliau ulangi doa itu 3 kali. Untuk yang mencukur, ya, beliau mengulangi doa itu 3 kali untuk yang mencukur, ya. Baru keempatnya mendoakan yang memendekkan rambutnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah penghapus dosa. Ya. Ini kita ingin gak dihapuskan dosanya, ya, maka lakukan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita menolak, ya. Yang berikutnya dari keutamaannya adalah simbol ketaatan. Yang tadi kami sampaikan, ya, Allah memerintahkan demikian, Rasulullah SAW memerintahkan demikian.
maka kita sami'na wa ata'na. Ini sebuah simbol ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketundukan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya keutamaannya adalah salah satu apa? Penyempurna ibadah umroh. Dan kita berharap setelah tahallul dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, ya. Kemudian ganjaran pahala kita dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, baik. Insyaallah pembahasan berikutnya ini ya akan kita bahas di manasik online yang berikutnya. Insyaallah kita cukup sampai tahallul saja. Baik. Kita kembalikan kepada moderator. Tafadhol. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustaz atas materinya yang disampaikan. Ya, insyaallah semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Ya, tentunya saya sedikit mereview saja gitu apa yang Ustadz sampaikan tadi ya, sembari remind Bapak Ibu semuanya. Ya, dimulai dari tadi kita pada saat tawaf, Bapak Ibu tentunya begitu masuk masjid atau Masjidil Haram, ya tentunya Bapak Ibu seperti biasa, seperti memasuki masjid, yang membaca doa masuk masjid. Tadi Ustadz sudah sampaikan, Allahumma tafli abwaaba rahmatik. Kalau mau disimpelkan ya Ustadz ya tadi ya, insya Allah seperti itu. Lalu berikutnya Bapak Ibu begitu melihat Ka'bah, Bapak Ibu tinggal membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam hayyina rabbana bisalam. Setelah itu Bapak Ibu turun, kemudian Bapak Ibu melakukan tawaf gitu kan. Ya, sebanyak 7 kali ya tadi Ustadz sampaikan, tidak ada yang lebih ya dari kali. Oleh karenanya Bapak Ibu semuanya pada saat melakukan tawaf tentunya Bapak Ibu semuanya baiknya adalah kita berombongan ya. Apabila ada dari Bapak Ibu semuanya yang sudah pernah melakukan umroh ya dan ingin memisahkan diri ya, tentunya sampaikan kepada Ustadz Ilham ataupun sampaikan kepada Ustadz Adnan ya. Kebetulan malam hari ini Ustadz Adnan tadinya seharusnya membantu Ustadz Ilham saling backup ya untuk mengisi acara ini. Qadarullah ada suatu hal sehingga beliau tidak bisa hadir ya. Saling backup nanti insya Allah. Jadi tinggal disampaikan ke Ustadz Adnan atau kepada Ustadz Ilham insya Allah. Pak, saya ingin Ustadz ingin memisahkan diri, saya sudah tahu tata caranya, monggo silakan ya. Namun jikalau belum Bapak Ibu semuanya, saya minta pada saat prosesi tawaf umroh ini ya, tidak ada yang memisahkan diri dari barisan ya. Nanti kita akan buat barisan ya, bukan barikade ya Bapak Ibu ya. Yang seperti saat ini terjadi di kota Jakarta ya, barikade-barikade bukan Bapak Ibu, tapi kita membuat barisan ya di mana agar tidak tercecer lah, seperti itu intinya. Nah, terus kemudian kita juga bisa pantau ibadah Bapak Ibu semuanya ya. Jadi tolong sekali Bapak Ibu semuanya harap diperhatikan nanti teknis-teknisnya, nanti pada saat manasik offline kita akan sedikit sampaikan sedikit mengenai bagaimana tidak memisahkan diri dan lain-lain. Terus kemudian lanjut setelah tawaf 7 kali Bapak Ibu menuju ke belakang makam Ibrahim, sholat sunnah. Nah setelah itu, setelah sholat sunnah Bapak Ibu semuanya minum zam-zam, terus kemudian menuju ke bukit Safa ya gitu kan. Tadi Ustadz sudah sampaikan baca doanya ya. Inna sofa wa marwata min sa'airillah. Terus kemudian ditambahi dengan tambahannya ya, abda'u bima bada'allahu bihi. Nah terus kemudian Bapak Ibu lalu kemudian menuju ke atas bukit, lalu kemudian baca Allahu Akbar, kemudian setelah itu selesai sebanyak 3 kali diselingi doa bebas di antaranya, lalu kemudian Bapak Ibu menuju ke Bukit Marwa untuk melakukan 1 putaran. Nah bedanya kan tadi kalau tawaf itu dari Hajar Aswad ketemu Hajar Aswad, sedangkan sa'i itu bedanya adalah dari Safa ketemu Marwah, bukan Safa ketemu Safa lagi ya, seperti itu insya Allah. Nah terus kemudian juga Ustadz Ilham tadi sampaikan tidak boleh dari Marwah ke Safa, tidak boleh, tetap harus dari Safa menuju ke Marwah, seperti itu satu ya. Dan setiap bukitnya doanya zikir dan doanya insya Allah sama ya, seperti itu. Nah terus kemudian di tengah-tengah tadi ada nanti labu hijau. Tadi Ustadz juga sudah sampaikan baca Rabbik fir warham innaka antal azul akram ya, silahkan seperti itu. Terus kemudian sembari yang bawa bapaknya berlari-lari kecil ya, terus kemudian berlari lebih semangat, lalu kemudian yang ibu-ibunya tidak perlu berlari ya, seperti itu. Nah, kalau bacaannya antara
dua bukit ini bebas ya Bapak Ibu ya, tentunya baca apapun insya Allah diperbolehkan. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu siapkan doa-doa terbaik Bapak Ibu semuanya insya Allah. Setelah itu Bapak Ibu tahalul selesai ya. Nanti teknis tahalulnya juga kita akan sampaikan ya. Terus kemudian Bapak Ibu insya Allah apa namanya selesailah untuk umrohnya insya Allah seperti itu ya. Baik. Di sini tadi ada pertanyaan ya Ustadz ya. Saya izin ya sebelum apa ada pertanyaan yang lain. Assalamualaikum, saya mau nanya sampai di Masket jam 7.30. Kita nunggu berapa lama ya untuk jedahnya dan lebih baik mandi besarnya di mana? Di airport atau di mana ya gitu kan. Nanti Ustadz boleh tambahkan ya Ustadz ya. Waalaikumsalam. Ya tentunya sampai di Masket 7.30 ya. Di jadwal sebelumnya Bapak Ibu semuanya, sebenarnya dari 7.30 itu kita tidak lama untuk berangkat lagi sebenarnya. Ya, sebenarnya gitu kan. Namun Qadarullah-nya ada perubahan rute daripada Omannya gitu kan. Yang tadinya rutenya Jeddah terus kembali ke Jeddah lagi. Nah, alhamdulillahnya ke upgrade Jeddah tapi pulangnya lewat Madinah. Ya, jadi kita tidak perlu apa namanya kecapean untuk kembali ke Jeddah lagi. Ya, alhamdulillahnya kalau bagi beberapa orang yang pernah umroh, untuk rute ini memang rutenya lebih mahal biasanya. Nah, alhamdulillahnya ini terupgrade dengan sendirinya. Namun, pasti ada nilai plus dan minusnya Bapak Ibu semuanya ya. Nilai plusnya tadi saya sampaikan, nilai minusnya Bapak Ibu semuanya. Ya, di situ adalah apa namanya? Kita akan menunggu sedikit lama di jedahnya ya, gitu kan. Pun juga sama nanti pada saat di Madinah ke Masket, Masketnya karena memang menunggu rute dari Madinah itu menunggu rute yang nyambung ke Indonesianya itu berbarengan sama yang dari Jeddah juga ya. Jadi agak sedikit lebih lama juga ya. Nah, tapi alhamdulillahnya karena sedikit lama Bapak Ibu sehingga persiapan untuk apa namanya memakai ihram terus kemudian nanti Ustadz juga bisa sembari manasik ulang lagi juga nanti gitu kan manasik. Jadi kita berusaha untuk di Khaybar ini manasik berkali-kali lah ya insya Allah seperti itu ya. Lalu kemudian nanti sembari menunggu juga manasik lagi. Nah, jadi untuk mandi mandi besarnya baiknya di mana? Bapak silahkan dari rumah pun boleh ya sudah melakukan mandi besar gitu kan. Nah, terus kemudian ataupun juga nanti pada saat di masket juga boleh silahkan. Kan itu agak lama jadi Bapak Ibu tidak diburu-buru oleh waktu ya sehingga Bapak Ibu bisa senggang istirahat ngelurusin kaki terus kemudian melihat bandanya ya yang tentunya bandaranya lebih ya Masya Allah bagus lah ya gitu kan seperti itu cuma tolong jangan memisahkan diri kecuali jikalau sudah mengerti arahnya kemana Ibu lihat-lihat monggo silahkan ya seperti itu ya lalu kemudian eh, sampai di Jeddah 43 apa kita ke hotel dulu atau langsung tahu tadi sudah saya sampaikan Bapak ya gitu kan bahwasanya kebetulan ada nilai minusnya adalah kita baru bisa check in itu di hari itu di tanggal itu di tanggal 5 jadinya bukan di tanggal 4 Pak ya gitu karena kita programnya program 9 hari ya. Nah, qadarullah-nya ini dapat jatah kayak seperti program 10 hari seperti itu. Nah, biasanya kita nyampe itu di sana sudah apa namanya bisa check in dan lain-lain. Nah, karena ini belum bisa check in, nah hotel itu baru bisa nanti di jam 4 sore ya paling cepatnya paling lambatnya insya Allah gitu kan. Ya, tapi saya akan berusaha gitu kan. Kami tim Kaibar akan berusaha semoga bisa check-in lebih cepat. Nah, namun Bapak Ibu semuanya tidak usah khawatir. Ya, dalam sedangkan bagaimana pada saat ataupun nanti setelah Bapak Ibu umroh, kita insya Allah bisa mengunjungi ya, di tempat makan, kemudian terus yang tidak ada di negara gitu kan ya pada umumnya gitu. Biasanya Kaibar akan kasihkan nanti makan makan siang mungkin ala Timur Tengah ya, insya Allah. Sembari nanti Bapak Ibu bisa ganti baju di sana, terus kemudian bisa apa namanya bersih-bersih juga di sana, insya Allah seperti itu. Ya, kita mungkin ke beberapa tempat makan, kita akan pilihkan beberapa tempat makan yang memang biasa terkenal lah di sana, insya Allah seperti itu. Ya, sehingga Bapak Ibu bisa nyaman juga istirahat sebentar sembari menunggu waktu check-in daripada nunggunya nanti di masjid ya tentunya ada jeda waktu, lapar dan lain-lain kita tidak bisa bersama-sama, kemungkinan besar kita akan aturkan seperti itu, insya Allah ya. Lalu kemudian Bapak Ibu semuanya, barangnya taruh di mana ya gitu kan. Nanti barang-barang kita akan coba apa namanya di mana di hotel yang tempat kita akan check in. Nah, insya Allah biasanya bisa Pak Bu ya nitip barang di sana. Lalu kemudian nanti Bapak Ibu semuanya taruh aja di semuanya. Insya Allah itu aman. Nanti kita akan koordinasi sama petugas hotelnya ya. Walaupun nanti masuknya yang kita akan taruh di sana. Nanti seperti itu. Jadi titik poin kumpulnya nanti di sana lagi di hotel tersebut ya sembari menuju ke tempat makannya lagi nanti insya Allah seperti itu ya
Baik, lalu kemudian apa namanya? Ada pertanyaan Ustadz ya. Kalau kita batal pada saat tawaf, apakah kita akan ditunggu ya, Bapak Ibu semuanya? Mungkin kalau ini kan masalah fikih, saya dijawab, insya Allah, Ustadz juga harus menjawab, akan ditunggu Pak Bu ya. Ditunggunya seperti ini Bapak Ibu ya. Tentunya misalkan Bapak Ibu misalkan batal di putaran kedua. Nah, nanti insya Allah mungkin ataupun Ustadz Adnan yang rombongan besar tentunya akan terus gitu kan, akan terus untuk melakukan tawaf. Nah, rombongan yang tadi batal yang mau wudhu ya, itu bisa biasanya kita bantu ya, tentunya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tapi Bu ya, tawaf ini tidak lama Bu, Insya Allah tidak lama insya Allah ya Bu. Coba, nah terlebih ibu-ibu nih, coba buat sugesti ya, di mana pada saat, nah, bapak-bapaknya pasti tersenyum-senyum nih gitu kan. Pada saat bapak nganter ibu ke pasar, coba kita nunggu di luar nih Pak, misalkan di parkiran ya. Ataupun bapak yang Masya Allah gitu kan sering menemani ibu sampai keliling. Apakah terkadang nih, kalau saya bahasakan seperti ini, saya taruh istri saya di Tanah Abang, ya, mungkin atau di mall gitu Pak Bu ya, 2 jam, 3 jam itu betah, ya. Tidak ada kepikiran untuk kencing, tidak ada kepikiran untuk apa namanya ini dan itu dan sebagainya. Nah, begitu nanti barangnya ketemu, sudah selesai, keinginannya sudah selesai, otomatis apa? Baru tuh kepikiran untuk ke toilet, kepikiran ini dan itu. Mungkin kalau istri saya mungkin atau siapapun ya gitu kan, karena saya sebutnya istri saya aja ya, contohnya ya gitu kan, wudhu gitu terus kemudian, insya Allah dia nggak akan batal tuh, ya. Karena sugestinya adalah ya memang mau ngambil barang ini, mau ambil barang ini. Nah, sama Bu, itu perkara dunia. Nah, ini kan perkara yang berhubungannya sama ibadah. Ya, tentunya Bapak Ibu coba sugestinya, Bapak Ibu ya. eh, nggak lama kok, tawaf itu cuma 30 menit. Ya, insya Allah paling. Kalau kita benar-benar ya bareng-bareng, terus kemudian ya tidak ada yang sakit ya, insya Allah ya kurang lebih 30 menit. Ya. Jadi insya Allah sugestinya disama-samakan Bu, nanti sebelum sebelum itu pun kita akan mampir ke rest area dulu mungkin, lalu kemudian Bapak Ibu silahkan ke toilet dan lain-lain segala macam, selesaikan dulu baru kita nanti langsung ke Ka'bah insya Allah seperti itu ya. Baik, itu mungkin yang pastinya walaupun Bapak Ibu tiba-tiba apa namanya qadarullah, apa namanya batal ya, tentunya kita akan apa para mutawif atau para ustadz ini akan membantu Bapak Ibu semuanya ya, insya Allah seperti itu ya. Jadi tidak mungkin Ustadz Ilham tega gitu kan, dalam artian membiarkan Bapak Ibu semuanya sendirian atau tertinggal dan lain-lain ya. Karena apa Pak Bu ya, otomatis jikalau Bapak Ibu ya eh, kita telantarkan juga. Kalau ini kalau kita bilang ya, kita tadi alhamdulillah saya nggak pernah nelantarin orang Pak Bu ya. Kita pernah kehilangan orang sampai 2 hari, 3 hari itu kita cari benar-benar Bu Pak Bu, sampai ke polisi juga kita kita ini kan ya semuanya insya Allah. Jadi yang poinnya saya mau ceritakan adalah bahwasanya kami insya Allah akan tanggung jawab sama Bapak Ibu semuanya semaksimal mungkin. Tapi tentunya ya kita sama-sama ngejaga ya, ngejaga kondisi, terus kemudian ngejaga kawan-kawannya juga, saudara-saudara sama muslimnya insya Allah seperti itu. Ya. Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Kalau perkara fikih mumpung ada Ustadz Ilham di sini. Kalau perkara teknis nanti bisa insya Allah dengan saya insya Allah. Atau mungkin sudah ngantuk nih Pak Bu, malam minggunya nih kayaknya. Mengganggu nih seperti Khaybar, mengganggu malam minggu Bapak Ibu semuanya. Semoga tidak ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu terus semangat ya, karena ini adalah rangkaian dari perjalanan kita insya Allah. Nah, insya Allah saya sampaikan lagi Pak Bu, karena mungkin ada yang baru bergabung. Insya Allah Pak Bu, tiket kita alhamdulillah udah ada ya. Walaupun ada update dari Omannya ya. Karena memang Bapak Ibu semuanya, dalam kurun waktu berapa minggu ini, beberapa penerbangan sedang tidak baik-baik aja. Entah karena jadwal, entah karena teknis apapun, saya kurang mengerti ya. Semua makanya tadi saya ceritakan ke Bapak Ibu semuanya bahwasanya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan semuanya ya. Ya, kemarin Saudi itu delay sampai 1 hari. Terus ada delay berapa kali berjam-jam juga. Terus Garuda pun sama, kemarin rombongan kita juga sampai beda sehari juga sama gitu loh. Seperti itu. Terus kemudian ada beberapa penerbangan yang di pending, di delay dan lain-lain ya. Termasuk ya apa namanya semuanya penerbangan yang ke Timur Tengah yang saya ketahuin dan saya mencari tahu gitu ya.
Insya Allah seperti itu. Nah, ini Ustadz ada pertanyaan bagus, Ustadz. Bolehkah suami istri bergandengan pada saat tawaf? Ustadz, tafadhol dijawab. Ustadz Ilham, ini ada pertanyaan yang baik nih, Ustadz. Baik, Masya Allah, Barakallahu fikum. Baik, boleh, boleh. Boleh suami istri bergandengan saat tawaf. Boleh ya, Ustadz ya, berarti ya, insya Allah ya. Untuk apa namanya bergandengan tangan ya, tidak membatalkan ya, Tidak, seperti itu ya. tidak membatalkan, asalkan jangan berlebihan yang membuat hasrat, Dan ya. ada nafsu Kemudian ya, Ustadz ya, di dalamnya ya. nafsu, ya. Seperti itu. Baik. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya ya. Assalamualaikum, izin bertanya lagi dari travel dapat umrohnya berapa kali ya? Dan untuk ibu-ibunya untuk di Madinah ada yang bimbing nggak ke Raudhoh? Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, untuk pertanyaannya insya Allah kalau umrohnya dari travelnya secara resminya itu cuma sekali Pak. Tapi nanti pada saat memang Bapak ingin ya melakukan umroh kembali ya, nanti di sana tinggal koordinasi dengan Ustadz Ilham, dengan Ustadz Adnan, nanti insya Allah seperti itu ya Pak ya. Seperti itu. Karena terkadang jamaah ini semangat sekali ya Masya Allah gitu ya. Karena mungkin mendengar cerita-cerita ataupun pernah berangkat dengan travel-travel yang lalu gitu ya. Nah kalau saya pribadi Pak, saya pribadi sendiri gitu ya. Pada saat umroh ini cuma 9 hari, melakukan sekali aja, itu Masya Allah capeknya gitu loh ya. Makanya kita nggak mau membuat mudarat yang lebih besar ya. Dan kita selalu berhusnuzon sama Allah. Semoga Allah panggil lagi, kita berdoa supaya umroh lagi gitu kan ya. Seperti itu. Nah, tapi jika lo memang mau umroh, apa namanya lanjutan silahkan nanti hubungi Ustadz Ilham ataupun Ustadz Adnan nanti pada saat di sana Bapak ya. Dan kemudian untuk ibu-ibunya untuk Madinah ada yang bimbing nggak ke Raudhoh? Terima kasih Pak Bu, ya mungkin Bapak Ibu sudah pernah didengungkan lah sama kawan-kawan gitu kan. Ada beberapa apa namanya travel yang mungkin dulu setiap kali apa namanya umroh itu selalu ada pembimbing Raudhoh. Dulu pun kita sama Pak Bu ya. Namun saat ini Bapak Ibu semuanya ya untuk masing-masing itu harus ada barcode-nya ya. Sehingga kalau jumlahnya 18 ya harus 18, tidak boleh ngelebihin satu. Sedangkan pembimbing Raudhoh ya itu bukan apa namanya bisa jadi dia mendaftar tapi tidak bisa sesuai dengan jadwalnya ya. Jadi sekarang benar-benar rapi ya, benar-benar Masya Allah lah gitu kan. Nah, saya sampaikan kembali Bapak Ibu ya. Perkara Raudhoh ini kan adalah bukan perkara wajib ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa saya sampaikan di awal seperti ini? Ya, insya Allah Bapak Ibu, kami dari setiap kali keberangkatan Raudhoh, izin Raudhoh itu selalu keluar dari apa namanya muasasah kami atau inian apa namanya penerbit visa kami ya. Namun kemarin ini terjadi kendala Bapak Ibu, entah kenapa, entah pemerintah Saudi ini sedang membuat sistem supaya ya sistem ini tidak ada apa namanya tidak ada apa namanya menggunakan melalui grup lagi, tapi melalui perorangan ya melalui perorangan ya sehingga kemarin sempat di beberapa momentum para travel ini di grup-grup travel di grup-grup asosiasi ini jamanya tidak mendapatkan ke Raudhoh ya makanya oleh karenanya Bapak Ibu semuanya berdoa semoga Allah mudahkan ya nanti ke Raudhoh ya sehingga pada saat ini saya jawab untuk pertanyaan ini adalah kemungkinan besar tidak ada pembimbingnya tapi nanti kita akan antarkan sampai depan apa namanya sampai depan pintu Raudhoh. Lalu kemudian Bapak Ibu seperti kita naik kereta Pak Bu atau naik apa ya? Itu tinggal scan barcode jadinya nanti ya. Scan barcode terus kemudian nanti Bapak Ibu bisa masuk ya. Sekarang udah banyak kok di Reels itu ada beberapa kalau kalau Bapak Ibu ini ya seperti itu ya. Insya Allah. Nah, itu yang bisa saya jawab untuk saat ini ya. Karena ada regulasi baru sehingga tidak mungkin kan ada yang bingung tapi nanti insya Allah akan dibantu arahkan sampai pintunya terus kemudian nanti akan diarahkan apa saja sih ibadah yang perlu yang bisa dilakukan di dalam Raudhoh insya Allah seperti itu. Baik, silakan jika ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Atau Ustadz mau ngasih sesuatu Ustadz? Nah, Bapak Ibu, sembari menunggu pertanyaan, saya akan sedikit memberikan teknis ya, Bapak Ibu boleh catat, boleh. Silahkan, kemarin saya sudah juga sampaikan tips-tipsnya ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah
terkait masalah uang rial. Uang rial Bapak Ibu bisa tuker ya di valuta interprima ya, paling bagus money rate-nya paling bagus insya Allah. Lalu kemudian berikutnya Bapak Ibu semuanya, jika lo tidak mau repot-repot, bawa ATM saja, master ataupun visa, nanti ambil di bandara atau ambil di dekat-dekat mall di sana, ya itu banyak sekali insya Allah ATM-nya ya. Tapi tentunya yang Mastercard ataupun yang eh, Visa ya logonya, yang GPN belum bisa insya Allah, itu satu. Kemudian terkait baju Bapak Ibu ya semuanya, tidak usah membawa baju banyak-banyak ya gitu kan. Kalau saya biasanya ya saya kasih tips buat bapak-bapak, bawa aja baju dalaman dua ya Pak ya. Itu untuk yang di sana ya, baju dalaman. Kalau untuk pergi kan, untuk kepergiannya nanti otomatis kan Bapak Ibu semuanya baju yang dipakai tidak dihitung, tapi yang ada di koper. Baju dalaman dua ya, baju dalam itu kan, itu dipakai satu, dipakai buat di kamar ya, gonta-ganti selama 7 hari silahkan. Terus kemudian satunya lagi biasa dipakai untuk rangkap pada saat Bapak Ibu di luar ya, Bapak Ibu di luar, sehingga tidak perlu melakukan banyak-banyak bawa baju. Karena apa, Pak Bu semuanya? Jikalau Bapak Ibu membawa banyak baju, nanti menyesal sendiri ya, karena Bapak Ibu semuanya nanti tidak bisa membeli oleh-oleh ya, kopernya sudah terisi penuh seperti itu ya. Nah, terus kemudian gamisnya sendiri ya, atau misalkan baju-baju yang lain gitu kan ya, Bapak Ibu silahkan bawa ya secukupnya juga gitu kan. Nah, terlebih bawa bawa saja satu gamis terlebih dahulu, lalu nanti ditambah mungkin bisa beli gamis di sana Pak, banyak gamis-gamis yang baik yang bagus ya di sana insya Allah seperti itu. Kalau enggak ya silahkan bawa aja 2 gamis, 3 hari di Mekah pakai ini, 4 hari di Mekah di 4 hari di Mekah pakai ini gamisnya, ntar 3 hari di Mekah pakai yang satunya seperti itu ya. Karena apa, cuacanya di sana sangat ekstrim ya. Nah kebetulan di September ini peralihan antara musim panas ke musim dingin ya, insya Allah seharusnya ya Bapak Ibu ya, seharusnya di September ini biasanya seperti itu. Nah di Saudi sendiri tanda memasuki setiap musim adalah terjadinya hujan ya, terjadinya hujan ya, seperti itu. Baik, itu untuk tips bawa pakaian. Terus kemudian Bapak Ibu silahkan beli colokan colokan tiga ya, colokan tiga. Namun alhamdulillah kalau misalkan yang dapat di hotel, nanti hotel Snoot ya, itu biasanya ada colokan yang langsung kabel. Jadi nggak perlu ada colokannya, ada langsung colokin aja tuh ya. Pakai, nggak perlu pakai colokan, tapi pakai apa ya, kabel, kabel memang colokan chargerannya Pak Bu ya, seperti itu. Nah namun misalkan Bapak Ibu berangkat sama keluarga, silahkan bawa kabel roll ya, silahkan bawa kabel roll, jadi pada saat colokan tuh nggak ngantri ya, seperti itu. Baik, terus kemudian membawa obat-obatan pribadi ya Bapak Ibu ya, tolong dibawa obat-obatan pribadinya ya, karena travel tidak tidak apa namanya tidak ya, travel tidak menyediakan obat-obatan, karena kami khawatir ya tidak terjadi kecelakaan, dan kemudian kami yang akan disalahkan jikalau terjadi apa-apa. Ya mungkin yang lalu saya sudah sampaikan, nanti bisa bisa kita sampaikan lagi pada saat offline ya Bapak Ibu ya, kenapa saya tidak memberikan obat-obatan ya, insya Allah seperti itu ya. Nah Bapak Ibu silahkan bawa kaos kaki ya, bawa kaos kaki pada saat untuk tidur. Bapak Ibu secara tidak langsung banyak yang masuk angin gara-garanya pada saat di hotel itu kedinginan ya, karena memang perbedaan cuaca ini membuat kadang-kadang suasana antara kamar sama luar itu jadi terasanya lebih dingin di dalam kamar, sehingga banyak yang masuk angin biasanya seperti itu ya. Tolong bawa itu, terus kemudian bawa baju baju hangat untuk pada saat di pesawatnya Bapak Ibu ya, karena pada saat di pesawat Bapak Ibu semuanya otomatis akan eh, AC itu kan sentral ya, tidak bisa kita kecilin seperti di rumah ya, seperti itu, atau kita request kepada pramugari tolong dikecilin dong, nggak bisa Pak Bu ya, seperti itu. Jadi otomatis bawa baju hangat aja satu, nggak usah yang terlalu tebal sekali ya, seperti itu. Baik, terus kemudian Bapak Ibu semuanya setelah itu eh, ya membawa barang bawaan secukupnya, yaitu seperti emas
ya tolong jangan terlalu dibawa semuanya, atau sertifikat rumah dan lain tolong jangan dibawa ya. Ini bukan bercanda ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita sampaikan seperti ini, saya tidak terjadian karena sering banget ada Pak Bu ya, saya pernah bawa jam satu tasnya itu isinya sertifikat rumah Bu, dibawa, Masya Allah, sampai anaknya nggak dipercaya gitu ya. Masya Allah tuh, sampai dia nitipin ke saya nggak tahu isinya apa. Terus kemudian Pak saya mau ke toilet, tolong bawa pegang ini ya. Itu karena berat ya, jadi saya taruh bawah. Pada saat saya taruh bawah, dia pas udah saat pulang dari toilet tuh marah-marah Pak Bu ya gitu kan. Terus saya tanya, emang isinya apa sih Bu, sampai seperti ini? Lalu beliau sampaikan, ya ini isinya sertifikat rumah Pak. Bapak nggak percaya, disampaikan seperti itu ya. Tolong Bapak Ibu ya, barang-barang berharga yang saat ini mungkin jikalau Bapak Ibu tidak percaya sama orang rumah, tolong taruh di safe deposit box saja di bank atau dimanapun ya yang ada safe deposit box, insya Allah seperti itu. Ya, baik, mungkin ini adalah tips-tips yang apa namanya bisa saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa namanya, jikalau ada pertanyaan juga silahkan kembali ditanyakan. Jikalau tidak, apa namanya, tentunya kita cukupkan karena waktu sudah malam hari ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau melanjutkan malam minggunya atau melanjutkan istirahat. Ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, silahkan Bapak Ibu. Baik, mungkin sepertinya tidak ada yang ditanyakan Ustadz. Mungkin kita cukupkan ya Ustadz Ilham ya. Baik, baik. Baik, silakan Barakallahu Ustadz. fiik. Atau Anda Barakallahu yang tutup. fiik. Baik. Masya Allah, jazakumullah kepada tim Khaybar, Mas Aldi dan kawan-kawan, serta para calon jamaah umroh yang insya Allah akan berangkat pada tanggal 4 September 2025. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan, yang sedang sakit disembuhkan, yang sedang kesulitan semoga Allah mudahkan, dan kita semua ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan-kejahatan yang ingin menjahati kita, dan semoga keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, semuanya dikumpulkan di dunia, dikumpulkan di surga paling tinggi, yaitu juga berdoa semoga yang belum terpanggil, keluarga-keluarga kita, tetangga kita, untuk beribadah hati mereka. Kita bersama-sama beribadah. Kita pertemuan malam ini dengan doa kafatul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.